Kalau misalnya nih kalian tokonya segitu-segitu aja, nah jangan-jangan ada kombinasi dari fitur Shopee yang lu belum mainin. Oke, jadi buat kalian nih, di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang gue yakin ini nggak banyak orang yang bahas. Kenapa? Karena orang yang berkecimpung di situ pun sedikit banget, gitu kan. Dan ini juga memang buat masuk ke situ susah. Gitu. Oke, gue udah siap. Kalau sebelumnya gue udah bahas apa yang dinilai sama Shopee buat program enabler-nya. Jadi enabler itu satu perusahaan yang ngurusin buat Shopee Mall dan lain sebagainya. Seperti kalian tahu, Shopee Mall dan lain-lain penjualannya pasti lebih kencang. Kenapa? Karena memang mereka di boosting. Nah, buat mereka dapat boosting itu ada poin-poin yang penting, gitu ya. Jadi ini yang bakal gue bahas adalah poin-poin apa sih yang dilakuin biar ya toko kalian meskipun bukan Shopee Mall bisa gitu loh. Kalau mau jadi Shopee Mall lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau mau jadi Shopee Mall bisa kerjasama sama kita, gitu ya. Oke, nah jadi gini. Di sebelumnya gue pernah bahas tentang apa operasional seperti apa. Nah di sini kita bakal bahas tentang fitur-fitur marketing apa yang perlu dilakuin. Nah yang pertama, jadi di Shopee itu ada sesuatu yang dinilai itu adalah gini. Berapa kali jumlah flash sale ya yang dibikin, mau flash sale biasa, mau flash sale atau in-shop flash sale yang kalian bikin dalam per minggu. Karena ternyata ini tuh dinilai. Di enabler tuh dinilai ya, dan targetnya berapa? Targetnya minimal adalah kalian lakuin 3 kali flash sale per minggu. Kenapa dilakuin ini? Kayaknya yang biasa Shopee yang lakuin udah pakai data. Jadi toko-toko nih yang sering ngelakuin flash sale seminggu 3 kali ya itu ternyata memang secara hasil lebih bagus gitu. Nah, mau flash sale-nya gimana? Apakah semua produk? Enggak juga, kan yang penting ada 3 kali per minggu. Contoh gini, misalnya kalian bayangin kalian punya 50 item seminggu 3 kali ya. Hari ini misalnya kita flash sale handphone gitu ya. Nah, besok kita flash sale baju misalnya. Besoknya lagi kita flash sale sepatu misalnya. Cuma 1 item, nggak masalah. Tapi yang penting dalam 1 minggu itu ada 3 kali flash sale. Gitu. Nah, kalau kalian bisa lakuin ini, nah disinilah ada skor. Gitu, ada skor dan Shopee melihat itu dan lihat, oh toko kalian tuh aktif di flash sale. Gitu, kalian pasti bakal banyak diundang ke nominasi yang lain. Gitu ya. Nah, yang kedua, bikin juga voucher toko. Nah, voucher toko ini gue tahu nih suka banyak yang kayak, aduh males ya, atau karena kan potongan duit kan sebenarnya kan. Nah makanya sebenarnya idealnya adalah ketika kita misalnya bikin jual produk itu dibikin harganya tuh memang udah dikasih budget buat ngambil voucher. Nah voucher toko gimana kriterianya? Minimal 3 hari dalam 1 minggu. Jadi gini, nggak tiap hari nggak masalah. Misalnya gini, gue bikin voucher toko itu cuma buat Jumat 1 minggu. Nah, Senin sampai Kamis normal, atau Senin sampai Rabu. Nanti sisanya ini terserah, mau bolong-bolong, selang-seling boleh. Tapi yang penting ada targetnya. Kalau bisa tiap hari lebih bagus lagi. Gitu. Ini kan target minimalnya, gitu ya. Nah, terus udah gitu berikutnya poin yang dilihat sama Shopee juga adalah ngelakuin Shopee Ads. Shopee Ads itu 75 USD per minggu. 75 USD berapa sih? 1 juta lebih ya. Berarti ya targetnya kalian minimal bakar duit 1 juta deh per bulan gitu, karena itu bakal diperhitungkan gitu. Nah, sering banyak nih yang PR nih kan, suka, waduh, tapi kan kalau iklan boncos, tapi kan begini, tapi kan begitu. Kalau kalian masih ngitung kayak gitu, coba kalian gini lihat nih, anggaplah seminggu 1 juta, coba kalian lakuin selama, misalnya katakanlah 2 bulan atau 3 bulan, terus dibandingin, sama ketika misalnya mau gimana iklan, omset keseluruhannya gimana? Bisa jadi gini, di iklannya kayak boncos, tapi omset keseluruhan ngaruh, karena si Shopee ngelihat, oh poin kalian bagus dan jadinya dapat. Nah, terus udah gitu bikin juga yang namanya promo diskon. Minimal 3 hari dalam 1 minggu. Jadi kan dia ada fitur promo diskon tuh. Nah, inilah yang dijalanin. Ini juga dijalanin. Ya, kemudian ada lagi shop decoration premium. Nah, decoration premium itu kan ada tuh ketika misalnya kita lagi mau bikin toko. Nah, itu kan ada dekorasinya. Nah, bikin dekorasinya tuh yang pakai yang premium, minimal pakai 3 komponen. Gitu. Jadi campur-campur kan, ada yang biasa, ada yang premium, ada yang biasa, ada yang premium. Nah, ini kita pakai. Nah, kemudian Shopee juga sekarang mulai melihat 2 fitur yang lagi dikejar sama dia. Yang lagi dikejar itu adalah Shopee Live sama Shopee Video. Jadi Shopee Live kalau bisa tuh minimal 1 jam seminggu. Meskipun kayak kalau kita fair ngomong ya, kalian mau live seminggu sejam itu nggak ada gunanya gitu loh, kayak nggak ada ininya gitu, kayak ya udah gitu. Tapi ternyata ini tuh ya dengan ada live 1 jam seminggu itu ngasih sinyal ke si Shopee kalau ini toko tuh aktif loh, dia mau ngikutin loh program-program Shopee gitu loh. Nah kemudian ada juga bikin Shopee Video minimal 1 video per minggu. Ini juga sesuatu yang dinilai, yang dilihat. Karena dengan begitu itu bakal bikin toko kalian tuh dapat poin.
dari Shopee-nya. Ketika kalian dapat poin dari Shopee-nya ya udah jelas dong, artinya kan itu kan sesuatu yang bagus gitu, sesuatu yang dinilai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini nih, insight-nya kalau yang gue perhatiin dari sini, dari banyak fitur Shopee, ada beberapa yang mereka tuh lagi concern banget, yang lagi perhatian banget. Selain ada fitur Shopee lagi, satu lagi yang sekarang mereka lagi genjot gitu ya, tapi mungkin belum masuk di tabel sini, itu adalah menggunakan affiliate. Gitu. Karena ini juga sesuatu yang Shopee itu lagi bener-bener berani spend duit, berani bakar duit buat itu. Gitu. Nah kalau sesuatu yang mereka lagi bakar duit, artinya kan dia lagi prioritasin. Nah sebagai seller kalau kita ngedukung, ya udah pasti teman-teman bakal dapat nilai yang lebih bagus, poin yang lebih bagus. Nah itu dia tadi nih beberapa hal yang kalau gue lihat sekarang tuh lagi di Shopee lagi diperhatiin banget, gitu kan. Dan itu mereka lagi nilai. Nah sekarang gue pengen tahu dari program-program ini nih, nah mana yang kalian belum lakuin? Coba lo tulis di komen dan kasih tahu kenapa sih lo belum ngerjain ini? Emang susah banget ya?